Pemirsa, Presiden Joko Widodo melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berbasis batu bara. Perpres tersebut diterbitkan guna meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran EBT serta penurunan emisi gas rumah kaca. Presiden Joko Widodo melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara. Larangan itu termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan dalam penyediaan listrik yang berlaku mulai 13 September 2022. Namun larangan tidak berlaku untuk beberapa pembangunan PLTU. Salah satunya PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL sebelum berlakunya Perpres ini. Selain itu, larangan itu juga tidak berlaku bagi PLTU dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. PLTU berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35%. Serta PLTU yang beroperasi paling lama sampai dengan 2050. Perpres tersebut diterbitkan guna meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran EBT dalam bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, pemerintah larang pembangunan PLTU batubara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Selamat pagi Pak Hendra. Halo, selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Update terlebih dahulu nih Pak, bagaimana dengan kondisi dari industri pertambangan batu bara yang kemarin sempat menikmati windfall ya, komoditas harganya yang melambung di pasar internasional. Bagaimana update-nya hari ini? Iya, kebetulan saya sedang berada di Coal Trans Conference. Ini coal gathering terbesar di dunia yang mana APBI juga sebagai co-hosting bekerja sama dengan Fastmark. Ini lagi cukup ramai ya, lebih dari 1.000 peserta dari mungkin lebih dari 50 negara di dunia berkumpul di Bali. Jadi mood ini sangat-sangat optimis ya sekali dari sektor industri batubara di global bahwa batubara masih menjadi andalan sumber energi untuk beberapa tahun ke depan. Baik, tapi dengan kondisi saat ini tadi sudah disampaikan pemerintah baru saja melarang begitu untuk pembangunan PLTU yang berbasis batu bara. Tanggapan APBI? Iya, saya kira Perpres itu merupakan bentuk perwujudan dari komitmen pemerintah untuk bertahap mengurangi, secara bertahap ya, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan komoditas batu bara dan mendorong sumber energi terbarukan. Jadi kami dari pelaku usaha batu bara yang mengusahakan non-renewable memang sudah memahami bahwa satu waktu peran batu bara tergantikan. Nah, kalau kita lihat dari Perpres tersebut itu akan secara bertahap. Jadi memang kita masih punya window yang tidak lama lagi tentu untuk bisa dimaksimalkan ya dalam menuju era transisi. Jadi saya kira Perpres ini cukup positif untuk pengembangan energi terbarukan dan juga bagi PLTU saya kira pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang ya sehingga diberi jeda waktu bagi PLTU yang masuk dalam RUPTL untuk masih bisa tetap dibangun seperti itu. Oke, tapi strategi dari teman-teman APBI, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia sendiri dalam menyikapi Perpres ini begitu, apakah nanti juga akan melakukan penyesuaian? Karena kan batubara nanti sudah tidak diperlukan lagi secara masif begitu untuk membangkit listrik di dalam negeri. Nah, tentu saja untuk jangka panjang ya, kalau kita lihat 2050, 2060 masih ada kurang lebih 30 tahun atau lebih dari situ ya. Saya kira hampir semua perusahaan juga mungkin tidak punya banyak cadangan yang panjang ya. Selain kalaupun yang punya cadangan panjang pun juga dibatasi oleh izin ya, kan tidak lebih kalau izinnya 30 tahun ya itu bisa diperpanjang hanya 2 kali 10 tahun ya. Jadi secara perizinan, secara cadangan, saya kira sih pemerintah juga sangat memperhitungkan bagaimana dengan timeline 2050, 2060 menuju net zero emission. Saya kira sudah dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Dan jangan lupa domestik juga, meskipun nanti akan berkurang penggunaan PLTU batubara, namun tentu sejauh ini untuk industri juga masih mengandalkan batubara ya, semen, pabrik pupuk, pabrik smelter dan lain-lain.
Oke, berarti kan penggunanya akan semakin sedikit. Apakah nanti akan ikut berpartisipasi juga dalam pengembangan energi baru terbarukan begitu, Pak Hendra? Nah, ini menarik ya, kalau kita lihat ya, lihat data-data yang Ya, sudah berjalan ini ya, pengembangan energi lebih bersih, kita lihat banyak ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar batubara yang memang menjadi pionir malah untuk menuju ke investasi ke energi terbarukan ya. oke. Ada beberapa perusahaan yang investasi untuk solar PV, kemudian dari profit batubara mereka investasikan untuk kendaraan bermotor listrik ya. Ada yang membangun hydropower, ada yang juga mulai menggasifikasi, ada yang investasi di pabrik smelter nikel untuk ekosistem electric vehicle dan lain-lain. Ini perusahaan-perusahaan batubara memaksimalkan profit dari komoditas batubara untuk menuju energi yang lebih bersih. Jadi ini sudah terjadi, Pak. Ini transformasi sudah berjalan. Oke, sudah berjalan dan tidak membutuhkan proses yang lebih masif lagi, lebih panjang lagi. Adakah mungkin payung hukum yang lebih kuat di masa transisi ini, Pak Hendra? Saya kira ini Perpres 112 ini salah satu payung hukum tentu saja ya yang akan digunakan oleh semuanya. Dan jangan lupa perusahaan-perusahaan fosil seperti batu bara juga tentu punya peluang untuk investasi di renewable. Dan tadi saya sampaikan berapa perusahaan kita batu bara yang malah menjadi pionir. Kalau dihitung nilai investasi yang sudah disampaikan, mungkin yang terbesar investasi untuk energi terbarukan mungkin hampir dari perusahaan-perusahaan batu bara ya. Oke, nah itu dia kan butuh biaya yang tidak sedikit kalau kita bicara mengenai pengembangan energi baru terbarukan begitu, mengingat teknologinya juga yang masih baru begitu. Apakah ini akan menjadi fokus ke depan, kemudian apakah juga ada kolaborasi dengan pemerintah sendiri, Pak Hendra? Ya, maaf, halo. tadi saya agak terputus sedikit suaranya di awal pertanyaan yang Baik, di awal. kita ulang lagi Pak terkait dengan adanya kondisi seperti saat ini kan butuh biaya yang tidak sedikit untuk pengembangan energi baru terbarukan begitu. Apakah juga nanti ada kolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan mungkin pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan begitu? Nah, ini dia yang menarik ya. Untuk bagi perusahaan-perusahaan batubara yang punya cadangan panjang, punya kemampuan operasional yang cukup, tentu untuk Halo. Baik, sepertinya kami setengah mengalami gangguan dari sinyal komunikasi Zoom dan kita akan... Halo, Pak. Ya, halo. Bapak masih bisa mendengar, Pak? Sorry, tadi terputus Ya, begitu masih. untuk Maaf, jaringan. Iya, bisa diulang lagi penjelasannya, Pak Hendra? Iya, tadi yang saya ingin sampaikan untuk bertransformasi menuju transisi energi, perusahaan-perusahaan batubara tentu membutuhkan cash reserve yang cukup ya. Oleh karena itu perusahaan strateginya ada memaksimalkan ya berkat dari harga komoditas. Karena untuk berinvestasi itu memang sulit ya mendapatkan dukungan dari perbankan. Namun saya lihat ini sudah berjalan ya. Tadi saya menyebutkan beberapa contoh-contoh dan saya kira ke depan ya dengan adanya Perpres atau peraturan-peraturan lain yang mendukung energi terbarukan, perusahaan batubara bisa menjadi salah satu pionir ya untuk transformasi energi. Baik, itu di lantas apakah ini menjadi suatu strategi yang perlu juga dikembangkan lebih jauh? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Hendra. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara yang satu. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografis terkait dengan kapasitas dari pembangkitan listrik dari sisi jenis pembangkitnya di tahun 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Kita lihat kapasitas pembangkitan listriknya mencapai 36,98 gigawatt. Sementara PLTGU 12,41 gigawatt. Kemudian tenaga gas PLTG 8,54 gigawatt. Kemudian PLTA 6,41 gigawatt. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga diesel 4,99 gigawatt. Kemudian PLTS tenaga surya 0,15 gigawatt dan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan lainnya sekitar 2,07 gigawatt. Berikutnya kita lihat dari sisi bauran energi terbarukan. Kita lihat perbandingannya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
Ya, terus mengalami peningkatan dari bauran energi terbarukan. 2015 4,4%, kemudian di tahun 2020 kemarin sudah mencapai 11,51% dan terus akan dikembangkan oleh pemerintah sampai dengan tahun ini. Nah, lantas bagaimana dengan insentif fiskal yang diberikan pemerintah kepada badan usaha yang memang ingin invest dan fokus dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia? Ada fasilitas pajak penghasilan atau PPH, kemudian fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk impor dan atau pajak. Kemudian ada fasilitas pajak bumi dan bangunan. 4, dukungan pengembangan dari panas bumi. Dan lanjut kepada dukungan fasilitas pembiayaan dan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Ya, Pak Hendra, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, kapasitas pembangkit listrik menurut jenisnya tenaga uap memang yang cukup besar, 36,98 gigawatt, disusul oleh PLTGU, PLTG, ada PLTD, kemudian tenaga surya. Anda melihat komposisi ini juga yang akan terus dikembangkan nanti juga oleh para investor yang mungkin Anda katakan tadi sebelumnya adalah produsen-produsen batu bara di tanah air. Ya, halo. Masih di mute, Pak, sepertinya? Ya, silakan. Ya, yang saya sampaikan tadi itu transformasi yang sedang berjalan ya menuju energi yang lebih bersih. Jadi bentuknya banyak, Pak ya. Ada yang menggunakan investasi untuk solar PV, kemudian ada juga yang hydropower ya, ada juga yang kendaraan listrik, motor listrik, ada yang investasi untuk smelter nikel untuk menghasilkan lithium baterai, bahan baku untuk EV, dan juga salah satunya gasifikasi. Jadi berbagai pola bisnis transformasi itu sedang berjalan yang juga dipionir atau didorong oleh perusahaan-perusahaan batu bara yang memanfaatkan berkah dari harga komoditas. Baik, itu dari sisi pelaku usaha, pelaku industrinya lah bisa dikatakan. Bagaimana dengan pekerjanya, Pak? Yang kemarin kan tahun lalu saja sudah menyerap ratusan ribu pekerja begitu. Akan dikemanakan? Apakah mereka juga beralih fungsi? Ya, justru ini Justi dari beberapa studi menyatakan bahwa ini ada peluang tambahan pekerjaan. Malah ini kan kita belum beralih ya. Maksudnya perusahaan batubara sedang memaksimalkan, ini harga lagi bagus, komoditas lagi bagus, ini dimaksimalkan. Namun untuk jangka panjang ya pada saat bertransformasi, nah ini yang menjadi catatan penting nanti bagaimana pengembangan skill misalnya bagi perusahaan-perusahaan nanti pekerja nanti yang nanti akan bekerja di bidang-bidang industri yang baru, misalnya di hydropower atau mungkin gasifikasi atau hilirisasi yang lain. Jadi ini saya kira justru bisa menambah peluang nantinya ya penambahan pekerjaan untuk di era di belakangan. Nah, namun kalau kita lihat kan tentunya pada saat perusahaan nanti cadangannya akan habis dan akan beralih, nah ini yang tentu akan menjadi permasalahan ya bagaimana nanti masa depan karyawan ke depannya. Nah ini yang tentu sedang berjalan, kita juga dengan pemerintah bekerja sama untuk coba memetakan nanti skill-skill apa yang akan dibutuhkan gitu ke depannya. Nah untuk produksinya sendiri batubara nasional bagaimana? Apakah benar-benar kita optimalkan dulu nih sampai batas waktunya dari pemberlakuan Perpres ini? Saya kira ini pemerintah yang punya call ya, kewenangan pemerintah untuk menentukan produksi, dan juga meskipun memang akan banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksinya mungkin 2023, tapi tentu juga pemerintah punya parameter tersendiri ya, menjaga batas produksi karena kita juga punya komitmen untuk mengurangi emisi ya sebagai bagian dari kesepakatan Paris. Jadi saya kira sih saya belum berandai-andai di tahun depan mungkin tingkat produksi kita masih mungkin tidak beda jauh dengan apa yang ditargetkan pemerintah di tahun 2022 yang mana target tahun ini adalah 663 juta. Mungkin nggak beda jauh dari itu di tahun depannya.
Oke, dan konsumsi batu bara ini juga diprediksi akan berkurang ya sekitar 190 juta ton per tahun atau setara dengan pengurangan pendapatan 25 triliun rupiahnya kalau kita lihat apabila PLTU yang berbasis batu bara ini dihentikan. Begitu Anda melihat apakah ini juga akan tergantikan dengan pengembangan pembangkit listrik EBT tadi? Nah ini saya kurang tahu pasti menjawabnya seperti itu ya. Ini saya kira terlalu dini ya untuk kita mengatakan bahwa PLTU akan dihentikan. Dan ada tahapan-tahapan yang dibuat pemerintah ya. Kalau lihat di Perpres dan RUU BTL, tidak ujuk-ujuk besok atau 1-2 tahun, 3 tahun ke depan Betul. PLTU batubara dipensiun dini kan. Ada tahapan-tahapan tentunya, yang mana juga tahapan-tahapan tersebut membutuhkan ya dukungan atau support pendanaan dari multilateral. Jadi saya kira masih cukup dalam waktu jangka pendek nih batubara, PLTU batubara masih sangat diandalkan. Nah di sisi lain juga demand dari luar masih cukup menguat. Jadi kita punya peluang masih tetap ya di luar masih bagus, dan jangan lupa juga dalam negeri industri lain juga masih mengandalkan batu bara, Pak. Apakah ini juga menjadi langkah untuk mengoptimalisasi ekspor kita, mengingat krisis energi yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina kan tidak tahu kita akan berakhir kapan. Sementara kebutuhan batu bara, negara-negara Eropa yang clean energi pun akhirnya mulai mengaktifkan kembali di pembangkit listrik yang berbasis batu bara. Anda melihat bagaimana peluangnya? Ya, halo. Halo Pak Hendra. Ya Pak, ya tersambung lagi, mohon maaf. Baik Pak, ini dengan kondisi yang ada begitu, apakah ini menjadi peluang kita untuk mengoptimalisasikan ekspor, mengingat tadi demand yang semakin tinggi justru dengan adanya krisis energi yang dipicu perang Rusia-Ukraina ini akankah benar-benar dimanfaatkan begitu? Karena kan banyak negara yang sebelumnya menonaktifkan pembangkit listrik batu baranya sekarang diaktifkan kembali begitu Pak Hendra. Iya, ini peluang yang akan dimanfaatkan, dan ini yang situasi yang yang berkembang di Coltrans. Kami dengar memang demand akan cukup tinggi, khususnya dari negara-negara Eropa yang akan memasuki musim dingin yang selama ini mengandalkan pasokan batu bara dari Rusia. Namun tentu saja kualitas ya tidak banyak yang kita bisa penuhi tentunya ya, karena kualitas yang disyaratkan itu berbeda dengan rata-rata cadangan batu bara kita. Tapi tentu kita masih ada ya penambahan ya, tapi tidak signifikan. Tidak terlalu signifikan. Kan pasar kita udah kita udah punya pasar 98% itu ke Asia Pasifik ya. Iya. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan insentif fiskal juga yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha yang ingin mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia? Tadi sudah disampaikan ada PPH, kemudian fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk, ada juga pembebasan dari fasilitas pajak bumi dan bangunan begitu Pak Hendra. Ya, apakah ini menjadi satu daya tarik selanjutnya begitu yang akan diminati para investor yang sebelumnya menjadi produsen batu bara ini Pak Hendra, dengan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada badan usaha yang memang akan mengembangkan atau fokus membuat pembangkit listrik dari energi baru terbarukan? Iya, Perpres 112 ini memang ada dua sisi ya. Pertama, membatasi pembangunan PLTU batubara baru di tahapan tertentu. Di sisi yang kedua adalah pengembangan energi baru terbarukan. Jadi perusahaan batubara yang melihatnya dari dua sisi ya. Satu, bagaimana mereka merencanakan untuk mengurangi pemanfaatan batubara sesuai dengan garis-garis dari Perpres ini. Di sisi lain mereka melihat peluang. Jadi ada memang satu sisi bagi perusahaan batubara, satu menjadi threat, ancaman tentu. Tapi di sisi lain ini memberikan peluang ya. Mereka ingin mengembangkan ke energi terbarukan. Nah, ini ada dasar hukum Perpres yang mengatur. Namun tentunya dibutuhkan ya peraturan-peraturan pendukung lain ya. Saya juga kurang kompeten ya kalau berbicara mengenai EBT. Tapi secara garis besar kita melihat
Perpres ini punya dua sisi ya. Baik, apalagi tadi ada insentif-insentif yang diberikan dari sisi fiskal ya. Ada PPH, bebas impor, kemudian pajak bumi dan bangunan begitu Pak Hendra. Iya, tentu saja. Jadi apa yang perusahaan-perusahaan batubara melakukan, investasi hydropower, kendaraan berlistrik, ini memberi contoh bahwa kita juga perusahaan batubara mulai bertransformasi dan ini udah happening ya, bukan hanya wacana dan ini bahkan kalau dilihat dari jumlah investasi mungkin paling besar ya mungkin ya investasi transformasi energi ini dari perusahaan-perusahaan batubara malah yang perusahaan-perusahaan yang selama ini mengandalkan penghasilan dari komoditas batubara. Baik, itu dia. Optimisme masih tetap terjaga dari industri batubara di Indonesia meskipun masa transisi menuju penonaktifan ataupun adanya perpres begitu ya untuk pembangkit listrik yang berbasis batubara. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Hendra. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.